Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pernah saya ini ya, pernah share juga video ya, video. Nah, sekarang juga masih video ya. Jadi kembali lagi ke ini apa ke bahasan minggu yang sekarang ya. Itu eh atau minggu-minggu yang dulu ya. Yang namanya pentes itu harus legal. Artinya ada bukti tertulis diizinkan ya. Kenapa mesti bukti tertulis? Karena begini, kalau misalnya saya nanya ke UTB, nanyanya ke admin, admin UTB, boleh saya pencase ya? Boleh, 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 silakan. Nah, nggak bisa begitu ya. Nanti di surat perjanjian akan tertera gitu. Satu, apa yang mau dipentes atau apa yang mau dites, ya. Karena kan banyak ya di sistem informasi di UTB itu banyak. Ada keuangan, ada teknik, ada dosen, kemudian ada apa, sapras dan lain sebagainya. Banyak. Tidak mungkin pentes langsung sekaligus dalam satu sistem, tidak mungkin ya. Jadi pasti ada bilah-bilah tertentu yang bisa dipentes gitu. Nah, saya analogikan, asumsikan begini. Nah, ini katakanlah hacker. Dari seorang hacker, ya, seorang hacker punya alat alatnya apa ya, tool aja, tool ya, alat toolnya apa aja ya, banyak ya, tool di pasaran banyak, ada yang gratis, ada yang berbayar ya, ada yang bagus, ada yang jelek dan lain sebagainya. Nah, di ini sebagai pentest atau orang ethical hacking atau seorang hacker pasti akan menggunakan beberapa tool ya. Nah, untuk belajar ya menggunakan tool-tool ini, biasanya kita harus menginstal Kali Linux. Kali Linux, Kali Linux itu harusnya diinstal di Linux gitu ya. Cuma karena kita kebanyakan Windows, maka bisa diinstal di Windows tapi dengan syarat harus install VirtualBox-nya dulu gitu. Jadi harus divirtualisasi. Nah, ya. Nah, kemudian ini ya, ini melakukan pentest kan. Nah, ini adalah target namanya. Target. Nah, ya. Jadi target. Harus ada target. Targetnya apa? Sistem informasi akademik misalkan. Apanya yang mau dipentes banyak. Ya. Mulai dari sistem informasi akademik itu ada HRS, ada ada apa pendidikan, ada keuangannya juga. Kemudian ada data-data sensitif dan lain sebagainya. Nah, itu namanya target. Nah, jadi eh, seorang hacker atau pentest bisa melihat melihat peluang. Ya. Contoh misalnya ini seorang hacker. Ya. Saya mau atau orang itu mau mencuri, ya. Mencuri di rumah target. Ya, itu ada cara-caranya gitu ya. Tidak serta merta langsung. Langsung akses, langsung dapat, nggak mungkin. Nggak seperti itu. Jadi selalu di apa apa ya namanya apa dikumpulkan data-datanya. Misalnya seseorang menarget rumah A, berarti harus mengetahui rumah A itu apa aja, ya. Oh, bangunan, struktur bangunannya, dia nggak punya nggak punya pagar ya permanen, bisa masuk gitu ya. Tapi masuk ke pintu rumahnya juga dikunci dan lain sebagainya. Ya.
Nah, terus bagaimana ya seorang mahasiswa yang ingin belajar, masa sih harus minta izin dulu? Kan nggak mungkin. Mohon maaf Pak, saya minta izin untuk pentas ini. Belum tentu, pasti nggak diizinin. Nah, terus bagaimana mengatasinya? Ya ada beberapa ini kelompok gitu ya yang membuat yang namanya server vulnerability yang sangat tinggi gitu. Jadi server itu silakan di-download ya. Bebas kok, ya gratis ya. Silakan mau nyoba-nyoba ya perintah-perintah yang dijalankan untuk pentest ya seperti itu. Nah, itu dari saya. Nah, coba kita cari video ya. Cari video. Saya cari videonya yang ini nih. Coba ya. Video. Enggak ada. Tar. Nah, inilah. Jadi masalah vulnerability atau kelemahan ya, menganalisis kelemahan. Nah, baik. Ini kayaknya bagus nih. Video. Nah, ini aja. Ya. Yang artinya kita akan menganalisa hasil scanning tersebut, baik hasil scanning yang kita lakukan. Jadi silakan disimak ya. Supaya bisa disimpulkan gitu. Apakah target mesin yang kita scan memiliki sebuah kelemahan atau keruan? Kalau suaranya tidak terdengar, silakan komen ya. Dan jika kita temukan sebuah vulnerability pada target mesin tersebut, kita bisa menentukan planning selanjutnya untuk melakukan eksploitasi. Kita akan menentukan exploit apa yang cocok untuk kita gunakan berdasarkan jenis atau tipe dari vulnerability yang kita temukan pada target mesin tersebut. Secara garis besar, ada dua macam vulnerability. Yang pertama itu disebut dengan known vulnerability, dan yang kedua disebut dengan unknown vulnerability. Oke. Nah, yang pertama yaitu known vulnerability. Ini adalah vulnerability yang sudah ditemukan sebelumnya, yang sudah dikenal, yang sudah didokumentasi dan sudah memiliki identitas atau nama. Nah, identitas atau nama dari sebuah vulnerability ini disebut dengan CVE atau Common Vulnerability and Exposure. Jadi setiap vulnerability yang kita temukan itu akan diberi label CVE, kemudian diberi tahun berapa, misalnya tahun 2020, 2022, dan kemudian diberi nomor. Okay? Nah, kita bisa temukan CVE ini di Google, karena semuanya sudah terdaftar pada CVE list, pada Mitar Corporation. Kita buka Google. Nah, di Google ketik search CVE list, oke. Nah, pada link ini, search CVE list Demitar Corporation, klik link tersebut. Oke, di sini kita lihat kita berada pada CVE page, Common Vulnerability and Exposures. Pada search box-nya ini, kita bisa mencari semua jenis CVE yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mencari CVE atau vulnerability yang berhubungan dengan FTP, misalnya kita bisa ketik saja di sini FTP, oke, tekan enter, dan kita akan melihat semua daftar CVE yang berhubungan dengan FTP, oke. Kita lihat dari atas di sini. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, diawali dengan CVE, oke, kemudian ada tahunnya. Yang ini
adalah CVE yang ditemukan pada tahun 2022, berarti baru ya. Dan ada di sini nomornya, dan kita bisa baca deskripsinya. Seperti yang ini, an issue was discovered in Titan FTP, aka Titan FTP, dan seterusnya kalian bisa baca sendiri, oke? Atau misalnya kalian ingin mencari CVE tentang HTTP, ya, kalian bisa ketik di sini HTTP. Itu artinya kalian ingin mencari vulnerability pada HTTP yang bisa kalian gunakan untuk melakukan exploit. Dengan mengetahui CVE-nya ini, kita bisa nanti mencari exploit yang tepat untuk CVE ini masing-masing ya. Cara mencarinya nanti kita bisa melakukan googling, atau kita bisa menggunakan tool-tool tertentu. Oke. Nah, itu cara kita melihat daftar dari CVE. Oke. Nama dari CVE ini dibuat oleh perusahaan tertentu. Nah, misalnya kita menemukan sebuah vulnerability pada mesin Microsoft Windows 10 misalnya. Nah, kita akan laporkan kepada perusahaan Microsoft bahwa Windows 10 memiliki sebuah vulnerability. Dengan adanya laporan kita tersebut, maka perusahaan Microsoft akan mengenerate CVE dan membuat patch untuk mengatasi masalah atau problem ataupun bug yang kita laporkan tersebut. Oke, jadi kerawanan atau vulnerability tersebut akan diberi nama CVE dan akan dimasukkan ke dalam dokumentasi yang bisa kita temukan pada CVE list tadi. Oke, dan yang kita lakukan pada vulnerability analysis ini adalah kita akan mencari known vulnerability pada sebuah target machine. Oke, jadi known vulnerability itu adalah vulnerability yang sudah terdokumentasi. Dan yang kedua tadi adalah unknown vulnerability. Nah, unknown vulnerability ini adalah vulnerability yang belum didokumentasi, yang belum pernah ditemukan. Nah, misalnya jika kita menemukan sebuah vulnerability pada sebuah target mesin yang tidak ada, yang belum terdaftar pada CVE list, yang belum memiliki CVE. Okay? Nah, itu disebut dengan unknown vulnerability. Dan unknown vulnerability ini disebut juga dengan zero days vulnerability. Kenapa disebut dengan zero days? Karena sebuah vulnerability itu memiliki life cycle. Okay? Nah, dalam life cycle pada fase pertama pada life cycle-nya itu adalah hari pertama di mana vulnerability tersebut ditemukan. Okay? Nah, pada sebelum hari pertama itu tidak ada, makanya disebut dengan zero days vulnerability. Karena tidak termasuk dalam life cycle dari vulnerability, maka unknown vulnerability ini disebut dengan zero days vulnerability. Oke, untuk melakukan vulnerability analysis ini, kita bisa menggunakan beberapa tool. Yang pertama, kita bisa gunakan Nmap itu sendiri. Oke. Dan yang tool lain yang bisa kita gunakan juga adalah tool yang sangat populer sekali, yaitu Nessus. Oke, kita bisa menggunakan Nessus untuk melakukan vulnerability. Dengan Nessus ini kita tidak hanya memperoleh informasi tentang vulnerability apa yang dimiliki oleh sebuah sistem, tetapi kita juga diberi solusi untuk mengatasi vulnerability tersebut. Oke, jadi Nessus ini sangat bagus sekali. Kita akan belajar nanti cara menggunakan Nessus untuk melakukan vulnerability assessment atau analysis. Dan tool lain yang bisa kita gunakan juga yaitu ada OpenVAS ya. Ini juga banyak digunakan karena tool ini open source ya, gratis. Dan khusus untuk web, jika kita ingin melakukan analisis sebuah web, kita bisa menggunakan tool Nikto. Oke, pertama kita akan melakukan vulnerability analysis dengan Nmap. Ya, Nmap ini tidak hanya kita gunakan untuk melakukan scanning, tapi bisa juga kita gunakan untuk hal-hal yang lain seperti melakukan brute force attack, atau kita gunakan untuk mendetek malware, untuk mencari database information, dan banyak lagi yang lain yang bisa kita gunakan, yang bisa kita lakukan dengan Nmap. Dan untuk melakukan vulnerability analysis dengan Nmap ini, kita akan gunakan Nmap script. Oke, kita bisa lihat Nmap script ini.
dengan melakukan cd ke user, share, nmap, scripts. Dan enter. Dan ls di sini kita akan lihat banyak sekali script nmap yang bisa kita gunakan. Oke, misalnya smb enumeration shares.nse. Oke, ya http errors nse, dan kalian bisa lihat sendiri sini. Ini semua disebut dengan single script, nmap single script. Ya. Ada juga yang disebut dengan nmap group script. Ya. Kita akan lihat di Google, buka Google. Nah, di Google kita langsung ketik linknya, ketik nmap.org, oke, kemudian book, kemudian nsa usage.html, oke, dan enter. Nah, kita akan berada di halaman nmap.org, yaitu pada book nsa usage.html. Kita akan lihat di sini. Di sini kalian bisa baca sendiri keterangannya. NSA ini adalah singkatan dari Nmap Scripting Engine. Ya. Nah, di sini yang saya bilang tadi, Nmap Script Group. Kalau yang kita lihat di sini, ini adalah Nmap Single Script Group, ya, bukan grup, single script, ya. Ini semua single script. Nah, di sini kita lihat, misalnya yang ini, auth. Auth ini untuk authentication credentials. Kita bisa melakukan scanning pada target mesin untuk melihat authentication credentials. Nah, ini adalah group script yang ada dalam authentication credentials ini. Misalnya ada X11 access, ada FTP unknown, ada Oracle enumeration users. Oke, jika kita jalankan auth, maka kita akan otomatis menjalankan semua single script ini. Oke. Nah, single script ini ada pada tadi yang kita lihat, oke, yang di sini. Oke, ada lagi grup script grup yang lain seperti broadcast, ada brood misalnya. Kita bisa baca keterangannya di script use brute force attack to guess authentication credentials. Jadi dengan brute ini, group script brute ini kita bisa menebak credentials, misalnya seperti username dan password untuk bisa login ke sebuah halaman. Oke. Ya, bisa untuk FTTP brute, untuk Oracle brute, SMTP brute, dan sebagainya. Oke, ini semua adalah Nmap script group. Oke, kita akan lakukan vulnerability analysis dengan menggunakan script group dan juga single script. Oke, ini kita clear saja dulu. Oke, pertama kita akan melakukan group script. Oke, untuk melakukan nmap scripting, kita gunakan command nmap, kemudian dash, kemudian ketik script. Oke, setelah script itu baru kita masukkan nama dari grup script yang ingin kita gunakan. Nah, misalnya kita akan coba ini auth untuk authentication credentials. Maksudnya kita akan mencari seperti username dan password untuk login ke sebuah page, oke? Atau ke sebuah akun. Nah, di dalam grup authentication credentials ini itu ada single script seperti FTP anonymous, X11 access, dan sebagainya. Oke. Di sini kita masukkan auth. Nah, setelah itu kita masukkan IP address dari target yang ingin kita scan. Nah, di sini kita akan men-scan metasploitable lagi. Kita cek IP address-nya, yaitu 192.168.54146. 192.168.54146. Oke, kita akan melakukan scene scan. Oke. Oke, untuk melakukan scene scan, tekan S kecil, S besar. Jika kalian sudah lupa apa itu scene scan, silakan buka lagi tutorial sebelumnya. Oh ya, dan kita akan menggunakan sudo di sini untuk melakukan scene scan, karena scene scan itu membutuhkan command sudo. Oke.
kemudian tekan enter, dan jika diminta masukkan password, silakan masukkan passwordnya. Oke, nah sekarang kita lihat hasilnya. Dan seperti biasa, ketika kita melakukan scanning dengan Nmap, kita mendapatkan hasil informasi yang 3 ini, ya, yaitu ada informasi tentang port, kemudian state dari portnya, dan juga service yang berjalan pada port tersebut. Oke, tetapi dengan menjalankan script auth ini, kita juga menjalankan single script di dalamnya seperti FTP Anonymous. Oke, pada port 21 ini kita bisa melihat informasi tentang FTP Anonymous. Keterangannya, Anonymous FTP login allowed. Ini artinya, login dengan menggunakan username Anonymous itu diizinkan. Jadi kita bisa login dengan FTP Anonymous. Nah, kalau kita bisa login, artinya kita bisa mengakses target mesin tersebut. Oke, dan bisa mengkontrol target mesin tersebut. Dan ini mungkin salah satu dari vulnerability yang kita temukan dengan menggunakan script auth ini. Oke, yang kita peroleh pada FTP Anonymous. Dan kita bisa baca lagi di bawahnya. Di sini juga support authentication method, yaitu ada public key dan password. Oke, ini mungkin juga merupakan sebuah vulnerability. Kita akan coba nanti. Oke, kita bisa baca lagi di bawahnya. Oke, MySQL pada port 3306, yaitu empty password. Root account has empty password. Oke, root account ini tidak memiliki password atau passwordnya kosong. Itu artinya kita tidak membutuhkan password untuk login, menjadi rootnya, untuk memperoleh root dari MySQL ini pada port 3306. Itu artinya juga vulnerable. Dan kita lihat pada port 8180 ini banyak sekali keterangannya. Mungkin kita akan lihat saja summary-nya di bawah. Credential summary, yaitu pada ini mesin dari Metasploitable, pada port 8180 itu ada ditemukan valid credentials. Valid credentials yaitu Tomcat. Nah, ini bisa saja ini adalah sebuah credentials yang bisa kita gunakan untuk login ke akun ke akun Apache Tomcat, akun Apache Tomcat. Kita bisa buktikan ini. Kita akan coba buka Google dan masukkan IP address dari Metasploitable, kemudian hubungkan dengan port 8180. Kemudian kita akan coba login dengan menggunakan credentials Tomcat. Karena di sini dikatakan valid, ya. Berarti kalau valid, berarti kita bisa gunakan. Dan ini merupakan satu vulnerability yang kita temukan. Kita akan coba buka Google. Di sini pada search-nya ini kita ketik IP address dari Metasploitable 192.168.54.146, kemudian titik 2. Nah, untuk menghubungkan dengan port tertentu kita gunakan titik 2. Kemudian kita masukkan port yang tadi, yaitu port 8180. Tik 8180, tekan enter. Nah kita sudah masuk ke halaman Apache Tomcat. Nah, dari keterangan yang kita peroleh pada hasil analisis tadi, yaitu ada valid credentials yang bisa kita gunakan, yaitu Tomcat. Ini artinya kita bisa mencari di sini, di mana kita bisa login menjadi administrator. Nah, di sini kita lihat ada administration sini. Nah, mungkin di sini ada halaman untuk login. Kita lihat ada status, ada Tomcat Administration, ada Tomcat Manager. Ya, mungkin antara Tomcat Administration dan Tomcat Manager. Kita akan coba dengan Tomcat Administration. Ternyata benar. Tomcat Administration ini adalah sebuah halaman untuk memasukkan username dan password untuk login ke Apache Web Server. Tomcat Web Server,
Nah, kita akan coba valid credentials yang kita temukan tadi, yaitu Tomcat. Kita masukkan username-nya sebagai Tomcat, dan password-nya juga Tomcat. Tekan login, dan benar sekali, kita bisa login sebagai admin pada Tomcat web server. Oke, kita bisa lihat di sini, admin, ya. Karena kita login sebagai admin, artinya kita memiliki kontrol penuh pada administration tool-nya ini. Ya, kita bisa buka apa saja yang kita inginkan di sini. Kita bisa buka data sources, mail sessions, environment entries, ada user database juga. Kita bisa buka semuanya di sini. Jadi no limit lagi, oke? Nah, ini karena kita sudah login sebagai admin. Oke. Yang kita dapat dari hasil scanning menggunakan script auth tadi ini, yaitu pada port 8180. Itu pada Apache Tomcat kita temukan dari credentials. Nah, ini adalah salah satu dari vulnerability yang kita temui, dengan menggunakan Nmap. Oke, kita akan coba lagi script atau grup script yang lain selain dari auth. Kita juga bisa menemukan vulnerability. Ini kita pilih lagi. Kita akan coba lagi grup script yang lain. Misalnya, apa lagi ya? Oke, mungkin kita akan coba ini malware. Kita baca di sini, this script tests whether the target platform is infected by malware or backdoors. Jadi tujuan dari melakukan scanning dengan malware script ini, itu kita ingin mengetahui apakah target yang kita scan itu terinfect malware ataupun backdoors. Jadi bisa kita gunakan malware. Oke. Sekarang kita akan coba seperti tadi, nmap, dash script, kemudian malware, 146, kemudian SS. Oke, kita masih gunakan SS, karena SS ini lebih tidak mudah dideteksi ketimbang scanning yang lain ya. Sudo, jadi kita gunakan SS. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Oke, ternyata kita temukan di port 21, dan di port 21 ini itu dikatakan FTP via FTPD backdoor. Dan di sini kita lihat keterangannya vulnerable. Oke, dan ternyata mesin dari Metasploitable ini terinfect backdoor, ya. Jadi statusnya vulnerable. Vulnerable artinya bisa kita akses, bisa kita exploit, dan bisa kita kendalikan. Oke, ini dia backdoor-nya. BSFTPD version 234 backdoor, statusnya vulnerable atau exploitable, bisa diexploit. Oke. Dan di sini kita bisa lihat nama dari vulnerability-nya yaitu CVE 2011-2523. Oke. Nah, ini vulnerability yang ini, yang BSFTPD version 2.34 ini, backdoor yang di sini ini, itu sudah didokumentasi dan memiliki CVE. Nah, kita bisa cek CVE ini di search CVE list tadi. Kita copy ini. Kita buka lagi Google, ketik seperti tadi, search CVE list. Ya, yang ini ya. Search CVE list. Oke. Kita akan lihat keterangannya. CVE yang 2011 tadi. Oke. Kita ketik di sini CVE 2011. Terus apa lagi tadi? 2523. Oke. 2523. Tekan submit.
Oke, nah ini dia CPI 2011-2523. Ini keterangan yang kita peroleh, BSF TPD 2.3.4, downloaded between ini dan ini, ya. Nah, ini mungkin, apa ini, bulan ya, tanggal dan bulan 6 tanggal 30, dan bulan 7 tanggal 3, oke. Jadi di-download antara tanggal ini dan ini, yang memiliki backdoor, yang bisa yang terbuka pada sel pada port 6200 dengan service protokol TCP. Oke, ternyata benar Metasploitable memiliki vulnerability dengan label CVE 2011-2523. Oke. Dan Nmap sudah berhasil mengeksploit Metasploitable. Oke, kita lihat di sini ya. Resultnya ini. UID-nya sudah sama dengan root. Jadi Nmap sudah berhasil memperoleh root, oke, root privilege dari Metasploitable. Itu artinya sudah dieksploit. Dan kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara kita mengeksploit BSF TPD versi 2.3.4 nanti dengan backdoor pada bagian exploitation, oke? Nah, sekarang kita baru sampai pada bagian vulnerability analysis. Nah, di sini kita hanya menganalisa apakah target mesin memiliki vulnerability. Nah, seperti yang kita peroleh sekarang ini, Metasploitable memiliki vulnerability, yaitu yang ini. Oke, backdoor. Oke, dan pada port 6667, pada IRC ini, ya, IRC Unreal IRC backdoor looks like Trojan version of ya, di sini dikatakan terinfeksi Trojan, oke? Ya, dan ada lagi yang lain ini. Oke, ini MAC address ya. Oke, itu cara kita melakukan group script, melakukan vulnerability analysis pada target mesin dengan menggunakan group script seperti ini ya, malware. Oke, kita akan coba lagi group script yang lain. Kita clear lagi. Kita akan coba lagi group script yang lain seperti, kita lihat dulu. Oke. Dari atas. Oke. Mungkin kita akan coba yang banner ya. Group script banner. Kita ketik di sini nmap. Ya, sudo karena kita akan gunakan synscan. Kemudian nmap, script, kemudian banner. Oke. 192.168.54.146 SS. Enter. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasil dari scripting dengan menggunakan group script banner. Nah, group script banner ini sama dengan service version yang kita lakukan sebelumnya, yaitu kita akan memperoleh banner seperti yang kita lakukan pada tool yang kita buat dengan Python tersebut. Kita bisa memperoleh hasil service versionnya, yaitu BSF TPD 2.3.4 pada port 21, oke. Dan yang ini juga ada bannernya, oke. Dan yang ini kita tidak bisa membacanya, tidak bisa di-decode, tetapi di sini kita bisa melihat service-nya adalah telnet. Nanti kita akan demonstrasikan bagaimana cara mengeksploit port 23 ini yang menjalankan service telnet. Okay? Walaupun kita tidak bisa membaca bannernya, tapi untuk port telnet ini sangat mudah sekali untuk kita exploit. Oke. Nah, ini sama saja dengan service version, yaitu -sv yang kita lakukan sebelumnya, atau dengan menggunakan opsi A. Oke, jika kalian masih ingat. Oke, misalnya kita bisa mencari ini, BSF TPD 2.3.4, oke. Ini kita coba copy
copy, kemudian misalnya kita buka terminal baru. Nah, di terminal baru ini kita ketik search exploit. Search exploit. Oke. Kemudian paste yang tadi, BSFTPD 234, tekan enter, dan kita bisa melihat exploit apa yang bisa kita gunakan untuk mengeksploit jika kita temukan service version yang ini. Oke. Dan kita bisa lihat di sini, untuk mengeksploit BSFTPD, kita bisa gunakan backdoor. Oke. BSTPD 234 backdoor command execution. Oke. Dan ini bisa ditemukan di Metasploit. Oke, nanti kita akan pelajari cara menggunakan Metasploit di part-part selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita tahu bahwa kita bisa melakukan script banner ini untuk memperoleh service version seperti yang kita lakukan dengan DSSV sebelumnya. Oke. Kita bisa gunakan command search exploit seperti tadi, atau kita bisa juga membuka Google. Kita cari informasi tentang exploit yang bisa kita gunakan untuk BSFTPD. Oke. Tanya kita buka Google seperti ini. Kemudian ketik BSFTPD 2.3.4. Kemudian exploit. Oke. Seperti ini, ketik exploit. Tekan enter. Dan kita dapat melihat banyak sekali hasil yang bisa kita lihat di sini, backdoor command execution. Dan ini artinya Metasploitable itu vulnerable ya pada port 21 TCP. Oke, ini dia. Nah, ternyata exploitnya dibuat dalam bahasa apa ini? Bahasa Python ya. Kita bisa gunakan exploit ini untuk mengexploit target mesin pada port TCP yaitu port 21 melalui service version 2.3.4 BSFTPD. Oke. Oke. Selanjutnya, selain dari banner, ini masih banyak lagi yang bisa kita gunakan di sini. Oke, kita bisa lihat sendiri. Banyak sekali. Kita bisa juga menggunakan exploit di sini. Oke. Oke, ini untuk group script. Sekarang kita akan coba lagi yang untuk yang single script. Kita clear dulu. Oke, selanjutnya kita akan coba melakukan script Nmap scripting dengan menggunakan single script. Oke, sebelumnya kita gunakan group script. Nah, sekarang kita akan gunakan single script. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk melihat semua single scriptnya, kita bisa cd ke cd user share nmap scripts. Oke, kemudian tekan enter dan ketik ls untuk melihat semua scriptnya. Oke, ini mungkin tidak nampak semuanya karena fontnya terlalu besar ya. Oke, mungkin saya bisa coba buka WSL di sini, WSL. Sama seperti tadi, cd user share nmap script enter kemudian ls. Nah, di sini baru nampak semuanya dari huruf A. Oke. Oke, kalian bisa lihat semua single scriptnya di sini. Kalau kita perhatikan, setiap script itu memiliki ekstensi NSA ya. Nah, NSA itu artinya Nmap Scripting Engine. Oke. Nah, kita akan coba yang sudah kita lihat tadi, yaitu FTP Anonymous, yaitu yang ini ya, FTP Anonymous. Oke. Dari sini tidak nampak FTP Anonymous-nya, atau kita coba ini buka preference, kecilkan fontnya, ya ini 20, kita kan coba turunkan jadi 16. Oke, apply, oke. Apakah bisa nampak? Oke, kita akan ulang ya, clear, tekan ls lagi, dah, iya. Oh, masih belum nampak ya. Oh ya, ada ya. FTP Anonymous. Oke, ini. FTP Anonymous.nsa. Kita akan coba single script yang itu. Oke.
Ya, mungkin ini besarkan lagi karena terlalu kecil. Kita kembalikan ke 20. Ya, apply, oke. Nah, untuk melakukan single scripting, sama seperti tadi, kita ketik sudo nmap script, kemudian masukkan single script tadi, yaitu ftp anon titik nse, kemudian masukkan IP address-nya 54.6, kemudian kita gunakan scan, tekan enter, masukkan password. Oke, nah kita bisa lihat di sini seperti informasi yang kita peroleh sebelumnya, yaitu FTP Anonymous. Anonymous FTP login is allowed. Artinya kita bisa login dengan menggunakan Anonymous ini. Nah, sekarang kita akan coba, yaitu pada port FTP ya. Port FTP ini kita akan ketik FTP, kemudian masukkan IP address-nya, IP address dari target mesin, yaitu IP address dari Metasploit table, tekan enter. Nah, kita akan dimintakan masuk Anonymous di situ. Di sini kita ketik Anonymous. Oke. Tekan enter. Dan untuk passwordnya, karena di sini dikatakan please specify the password. Kalau specify arti kita boleh menggunakan password apa saja yang kita inginkan. Misalnya kita ketik 1, 2, 3, 4, 5, tekan enter, dan kita lihat di sini login successful. Itu artinya kita bisa login melalui port FTP, yaitu port 21. Oke. Dari hasil scanning yang kita lihat, yang keterangannya FTP Anonymous FTP login is allowed. Oke. Nah, kita sudah ada pada sel FTP ini. Kalau kita ketik help di sini, kita bisa melihat semua komen-komen yang bisa kita gunakan pada FTP. Ya, kita akan bahas ini lebih lanjut lagi nanti pada part selanjutnya. Bagaimana cara kita mengontrol target mesin, oke, baik melalui FTP ini atau melalui port-port yang lain. Oke. Nah, untuk sekarang kita sudah tahu bahwa kita bisa mengakses target mesin melalui FTP Anonymous jika target mesin tersebut memiliki vulnerability FTP Anonymous. Oke. Kalau kita tidak mengerti apa maksud dari tiap-tiap single script tadi, kita bisa melihat deskripsinya pada menu help-nya. Ya. Ya, misalnya pada yang ini ya, ls. Nah, misalnya kita tidak tahu apa maksud dari HTTP vulnerable yang ini, kita copy saja ini. Copy, kemudian kita ketik sudo nmap script. Nah, setelah script itu ketik help ya, help. Setelah help itu baru kita masukkan nama dari script yang ingin kita baca. Oke, paste, tekan enter. Nah, ini ada keterangan dari HTTP vulnerable WNR 1000 cracks. Oke, kita baca di sini kategorinya adalah exploit vulnerable intrusive. Oke, dan kita bisa buka webnya. Di sini sudah dicantumkan juga alamat atau link dari web tentang HTTP WNR 1000 crack ini. Kita baca di sini, a vulnerability has been discovered in WNR 1000 series that allows an attacker to retrieve administrator credential. Jadi kita bisa juga memperoleh admin credentials seperti password dan username dengan menggunakan HTTP bomb yang ini ya. Oke. Oke, mungkin untuk part kali ini kira-kira sampai di situ dulu karena sudah terlalu panjang ya. Kita akan lanjutkan di part selanjutnya. Mungkin kita akan bahas tool-tool yang lebih komplit lagi seperti Nessus, OpenVAS, ataupun Nikto nanti. Oke. É hora do bem.
Move on ke Head and Shoulders. Melindungi kulit kepala hingga 48 jam supaya ketumnya basah dan gatal nggak balik-balik lagi. Head and Shoulders. Di video kali ini kita masih melanjutkan tentang vulnerability analysis. Kita akan mendownload dan menginstall Nessus ke Kali Linux kita. Karena kita akan menggunakan Nessus untuk melakukan vulnerability analysis. Karena dengan Nessus ini kita akan memperoleh hasil analisis yang lebih lengkap dibandingkan dengan yang kita lakukan dengan Nmap sebelumnya. Oke, dengan Nessus kita tidak hanya memperoleh informasi tentang vulnerability apa yang dimiliki oleh target mesin yang kita scan, tapi kita akan peroleh banyak sekali informasi yang lain yang sangat penting. Oke, misalnya kita bisa melihat level dari tiap-tiap vulnerability tersebut. Oke, dan yang terpenting adalah kita juga bisa memperoleh informasi tentang solusi yang bisa kita gunakan untuk mengatasi masalah atau problem atau vulnerability yang dimiliki oleh target mesin. Oke, jadi sangat penting sekali kita mengetahui cara melakukan vulnerability analysis dengan Nessus. Oke, Nessus ini ada yang gratis dan ada juga yang profesional yang berbayar. Nah, untuk tujuan tutorial ini kita akan menggunakan yang gratis ya. Walaupun ada limitation-nya, ada batas-batas penggunaannya seperti kita hanya bisa men-scan paling banyak 16 IP address dan kita tidak bisa men-scan external IP address, kita hanya bisa men-scan IP address yang berada dalam network, local network kita. Ya, tidak apa-apa karena kita akan men-scan metasploitable. Masih berada dalam local network kita. Oke. Untuk mendownload Nessus, kita akan buka Google, oke? Ke Google, kita ketik di Google Nessus download. Oke. Ya, kita akan buka links yang ini www.tnable.com. Oke. Klik download Nessus tersebut. Oke, di sini kita bisa melihat banyak versi Nessus yang bisa kita gunakan. Karena kita akan menginstalnya di Kali Linux, kita akan memilih Nessus. Saya lihat dulu. Oke, Nessus 10.2.0 Debian 9 AMD, oke, .debian, oke, yang versi 64 ya, oke, AMD 64. Ya, bisa kita gunakan untuk Kali Linux 2017, 2018, 2019, 2020, oke. Kita akan download nih, klik pada link tersebut. Ya, akan agree, kita boleh baca ini license agreement-nya, tapi kita bisa saja langsung tekan agree di situ. I agree, oke. Nah, dia akan langsung mendownload Nessus. Ya, kita akan tunggu. Oke, nah sekarang Nessusnya sudah selesai di-download. Kita bisa buka foldernya. So, in folder. Oke, karena ini kita download di Windows, maka kita harus memindahkan file yang kita download ini ke Kali Linux kita, oke? Untuk memindahkan ke Kali Linux, kita pergi ke Kali Linux yang sudah kita buka. Ini kita tutup terminalnya. Nah, pada devices ini, kita klik pada tab devices itu, kemudian pilih drag and drop, oke? Nah, kita pilih yang paling bawah yaitu bidirectional, oke? Bidirectional ini maksudnya kita bisa memindahkan file dengan cara mendrag dan drop dari Kali Linux ke Windows ataupun dari Windows ke Kali Linux. Oke, pilih itu. Nah, setelah itu kita bisa, ini kita letakkan di samping, oke. Nah, kita bisa tarik ini, kita drag ke Kali Linux, oke.
Nah, kita lihat di sini, file tadi sudah tercopy ke Kali Linux. Kayak ini kita tidak butuh lagi, kita bisa kan close. Oke, kita bisa juga sebenarnya membuka Firefox di Kali Linux, tapi karena kita hanya memberikan RAM sebanyak 2 GB kepada Kali Linux, mungkin prosesnya tidak terlalu cepat ya. Makanya saya download, saya akan gunakan search engine yang ada di Windows saya. Oke, kita sudah punya file Nessus di desktop. Kita akan menginstalnya. Untuk itu klik kanan pada desktop, pilih Open Terminal Here. Oke, kita ketik S di sini, kita akan lihat ini adalah file Nessus yang akan kita install. Untuk menginstalnya kita ketik sudo, kemudian ketik dpkg, oke, kemudian strip, kemudian huruf I kecil. Nah, setelah itu kita ketik nama file yang di atas. Kita ketik saja N huruf besar, kemudian tekan tombol tab pada keyboard kita, dia akan mengetik secara otomatis. Okay? Nah, seperti itu. Kemudian tekan Enter, masukkan password. Oke, maka dia akan melakukan unpacking file Nessus yang ini. Oke, kita akan tunggu sebentar. Nah, prosesnya sudah selesai, tapi masih ada beberapa step lagi yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus men-start Nessus. You can start Nessus scanner by typing ini. Kita diminta untuk mengetik ini ya pada terminal kita. Kita gunakan sudo, kemudian ketik alamat yang di atas bin systemctl, kemudian start, kemudian nessus d titik service. Oke. Kemudian tekan enter. Oke, setelah kita ketik ini, komen yang ini, kemudian kita copy yang ini ya. Copy HTTPS ini. Kita copy sampai garis miring itu. Copy selection. Oke, kemudian kita buka Firefox yang ada pada Kali Linux kita. Oke. Firefox yang di Kali Linux. Oke. Server lemot, resource limited, kurang fleksibel. Saatnya beralih ke VPS Hostinger. Server ngebut, resource unlimited. Lebih untung, storage lebih besar, memori lebih banyak, performa lebih ngebut. Gratis, real-time snapshot dan backup mingguan otomatis. Lebih aman, bebas malware dan DDoS. Dilengkapi AI assistant canggih dan bantuan chat 24 jam. Paket lebih lengkap, harga lebih murah. Server online dalam hitungan menit. Pilih paketnya sekarang di hostinger.co.id. Jutaan orang sudah buktikan hebatnya. Hostinger 3, 2, online. Tahu nggak, penghasilan affiliate aku udah segini, padahal cuma pakai satu website Gong ini. Kenapa aku bilang website ini Gong banget? Karena kalian bisa riset produk, kalian bisa cari produk terlaris dengan sales paling tinggi. Kalian juga bisa riset komisi. Ini penting banget cari komisi yang penjualannya lebih dari 5%, plus volume penjualannya yang tinggi. Bahkan kalian bisa cari barang dengan filter sedetail ini. Lalu kalian juga bisa cek riset konten. Kalian cari konten dengan angka sales paling tinggi sebagai bahan referensi. Di sini ada banyak banget data konten dengan sales sampai 3 digit. By the way, aku pakai website Fastmost, atau kalian bisa klik yang ini. Pas daftar, jangan lupa masukin kode aku biar dapat diskon 10% ya. Dan kalau kamu mau coba dulu, ada member gratis kalau kalian daftar dari link ini ya. Good luck dan selamat mencoba. Ya, Firefox yang ada di Kali Linux ini agak slow ya karena memori yang kita berikan pada Kali Linux cuma 2 GB pada kasus saya ya. Jadi agak sedikit slow. Ya, kita masukkan alamat yang tadi, yang sudah kita copy tadi, kemudian paste di sini. Oke, tekan enter. Oke, kita akan tunggu sebentar. Nah, ini kita lihat sudah terbuka service dari Nessus. Untuk menginstall Nessus, kita bisa memilih
versi yang kita inginkan. Ada Nessus Essentials, ini yang gratis ya. Kalau kita arahkan kursor pada pada tanda tanya itu di ujung dari teks tersebut, kita bisa melihat deskripsinya itu the free version of Nessus for educators, students, and hobbies. Oke. Jadi yang Nessus Essential ini bisa kita install dengan gratis. Yang di bawahnya itu yang profesional yang harus kita bayar ya. Oke. Kita akan pilih yang Nessus Essential, kemudian klik continue. Nah, di sini kalian diminta untuk masukkan nama ya. Nama pertama, nama kedua, oke. Kemudian masukkan email kalian di sini. Oke. Dan jika kalian sudah memiliki akun Nessus ini, kalian bisa tekan skip di sini, oke. Karena saya sudah memasukkan email sebelumnya, jadi saya akan tekan skip. Nah, untuk kalian yang belum, kalian isi saja semuanya di sini. Nama awal, nama akhir, oke. Masukkan email. Setelah kalian masukkan email, kalian tekan email di sini, oke. Nah, untuk saya akan tekan skip. Oke. Nah, setelah kalian masukkan semua data tadi, nah kalian akan diminta untuk masukkan activation code. Ya. Activation code ini sudah dikirim ke email kalian. Oke, saya akan buka email saya. Ini saya akan lihat di sini activation code. Nah, yang ini activation code-nya kalian copy. Oke. Oke, ini saya buka di Google Chrome pada Windows saya. Nah, supaya bisa kita copy dan paste di Kali Linux, kita harus pergi ke Kali Linux. Di Kali Linux ini pada device-nya ini di atas, oke, device-nya. Ya, ini menu VirtualBox ya. Pada device ini kita pilih Share Clipboard. Pada Share Clipboard itu ada beberapa opsi. Kita pilih yang paling bawah, itu bidirectional. Oke. Dengan milih yang paling bawah itu kita bisa mengcopy clipboard pada Windows dan kita paste di Kali Linux. Ini kita copy. Oke, kemudian kita masuk ke Kali Linux lagi. Kemudian paste di sini. Oke. Paste. Oke, kemudian klik continue. Nah, di sini kita diminta untuk membuat username. Ya, saya akan buatkan saja Rambo. Ya. Kemudian passwordnya, terserah kalian mau buat apa passwordnya. Kemudian tekan submit. Oke, don't save. Nah, kita akan tunggu sebentar. Nah, di sini initialing, please wait while Nessus prepares the files needed to scan your assets. Oke. Nah, ini adalah proses download yang memakan waktu yang lumayan lama ya. Mungkin bisa mencapai 45. Halo? Sampai jam berapa ya nih? Izin Pak, kalau nggak salah sampai jam 10. Oh, udah mau habis ya? Mau habis kali ini. Balik, sisanya dikerjakan ya. Cuma narik kesimpulan ya. Kemudian di apa di link itu di video ini lagi ngapain gitu ya. Jadi yang tadi itu lagi ngecek vulnerability, vulnerabilitas kerentanan di dalam suatu sistem gitu. Baik, itu aja. eh Paling saya akhiri sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Call. Pak, izin bertanya Pak. Ya gimana gimana? Gimana? Ini kan pertemuan terakhir Pak, minggu depan udah UTS Pak. Ya ini pertemuan terakhir. Ada kisi-kisi gitu Pak. Jadi dikerjakan saja, nanti takutnya keluar gitu di WhatsApp kan gampang ya. Baik Pak. Ya. Oke, saya akhiri sampai di sini ya. Assalamualaikum. Salam. Salam Pak.